bisa apa nggak bisa diandalkan ya, mereka harus dikasih kesempatan. Oke. Karena suka nggak suka ya kita akan menuju ke sana gitu. Bisa diandalkan apa enggak? Bisa nggak bisa diandalkan dijeburin. Selesai Indonesia men. Nggak ada penerusnya. Halo kawan muda, balik lagi di Rumah Indonesia Maju. Kali ini dan selalu setiap episodenya kita itu menghadirkan narasumber yang luar biasa banget, inspiratif pastinya, kreatif dan selalu untuk Indonesia Maju pastinya. Oke, nah kali ini narasumber kita adalah Bang Dion. Halo. Suryo Wibowo, gimana nih Bang? Apa kabar? Alhamdulillah. Doyannya kabar main-main ke hutan ini narasumber kita kali ini ya. Yes. Gimana kabarnya Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Nah, Mas Dion ini kan founder charter pendaki, udah gitu Indonesia Mountains dan pendaki Bogor. Spill dikit dong dari ketiga aktivitasnya itu ya, kegiatannya itu. Nah, itu kayak gimana sih jalaninnya? Ceritain dulu dong. Awalnya sih Indonesian Mountains ya yang awal ya. Oh gitu. Nah, jadi Indonesian Mountains tuh awalnya tuh perkumpulan orang yang seneng daki gunung aja, anak-anak muda yang suka daki gunung. Oke, jadi Mas Dion ini doyan daki gunung ya guys? Iya, hobinya naik gunung dan jadi kerjaan juga sih sekarang. Oke. Jadi profesi ya. 2012 didirikan Indonesian Mountains, terus ternyata sambutannya cukup hangat ya dari halayak gitu ya. Jadi di 2012 itu awal-awalnya Facebook fanpage waktu itu kita dalam 1 bulan waktu itu 10.000 follower langsung dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan 10.000? Di tahun itu ya, di tahun 2012. Jadi ternyata sambutannya luar biasa gitu ya. Itu sih benar-benar hanya awalnya komunitas aja sih awalnya ya. Tapi ternyata di perjalanannya kita nemuin banyak orang hebat lah di situ ya, yang emang jago-jago naik gunung, terus yang fisiknya bagus-bagus, kuat-kuat. Terus seiring komunitasnya berkembang juga banyak yang minta dianterin secara private. Akhirnya kita bikinlah jadi satu bentuk bisnis yang berbasis komunitas. Anggotanya nih Bang, gue pengen tanya itu dari kalangan umur berapa aja? Nggak ada batasan sih ya. Jadi umur berapa aja. Cuman kalau yang memang masuk ke sekarang, karena sekarang udah nggak terlalu komunitas ya, lebih ke guiding aja. Jadi rata-rata usia produktif lah, anak-anak muda lah. Malah anak-anak muda banyak anggotanya. Iya. Kita istilahnya nggak ngedidik ya. Kita sharing pengalaman gitu ya sama yang masih muda-muda tapi mau jadi guide, jadi pemandu wisata gunung. Itu kita kasih standarisasi, ngelayani tamu tuh begini, safety-nya begini. Diajarin ya. Diajarin. Nanti kalau misalnya udah bisa mulai bawa tamu tapi tetap didampingi kayak gitulah. Oke. Nah, bergelut di aktivitas luar nih pastinya, di aktivitas luar ruang ya. Nah, itu bisa diceritakan gak sih manfaat dan sensasinya sendiri untuk beraktivitas di luar ruang gitu kan? Pasti senang dong, luar biasa dong. Kalau nggak luar biasa nggak akan jadi hobi, nggak akan jadi menghasilkan tuh gue lihat-lihat ya. Manfaatnya apa ya? Ya nomor 1 refreshing kali ya, yang kita Jadi refreshing. Berangkatnya dari yang ringan dulu ya. Manfaat yang ringannya itu refreshing kayak gini, misalkan kita sehari-hari di kota gitu ya, ngelihatnya tembok, beton gitu, ruangan. Nah, ketika di alam terbuka kan pandangan mata kita bebas gitu ya, bisa lihat pemandangan yang bagus, menghirup udara yang segar, airnya jernih kayak gitu ya. Jadi lebih ke awalnya sih manfaat awal sih ya, yang ringannya refreshing. Kalau zaman sekarang namanya bukan refreshing Bang. Lalu apa? Healing. Oke. Dulu lah ya. Healingnya tapi naik di gunung agak gimana ya? Agak effort tuh naik gunung gitu ya. Terus gimana tuh sensasinya menurut Abang? Sensasinya apa ya? Ya jiwa kita lebih bebas aja sih. Sensasinya itu ya yang dirasain ya. Terus kalau kita berdiri di ketinggian itu ngelihat ke bawah itu kita punya pandangan yang kayak 360 ya. Jadi pandangan yang terbuka lebar dan ya ngerasa bebas aja sih. Gak takut tuh Bang? Gak ada fobia-fobia gitu? Saya sebenarnya aslinya sih punya fobia sama ketinggian sih aslinya. Fobia ketinggian tapi naik gunung gimana ya guys? Tolong coba diceritakan tuh gimana supaya fobianya pun malah tidak
jadi Iya. fobia gitu? Jadi hal fobia itu sebenarnya berangkat dari kekhawatiran sih. Yang gue pahamin ya, yang gue Ya. pahamin, yang gue rasain berangkatnya dari ketakutan. Tapi kalau ketakutannya itu dihadapi setiap hari, ketemu setiap hari dan kita hadepin, lama-lama ya jadi biasa aja gitu. Walaupun tetap gue masih ngeri sama ketinggian sih, kayak apa ekstra pegangan gitu ya, cari pegangan gitu ya. Cuman ya lama-lama ya ringan aja, jadi nggak, rasa khawatirnya lebih hilang lah. Oke, itu lumayan loh guys, ya kan? Jadi tips nih untuk orang-orang yang fobia, mau Iya, fobia kalau ketinggian. apapun fobia apapun lu hadepin aja, lu jalanin, tantangin ya rasa takut tuh, lu tantangin, lu jalanin, lama-lama biasa kok hilang. Nah gitu guys, jadi kalau punya fobia apapun, gas, tancap, Hajar aja, gas iya. gitu ya. Jangan dihindarin, malah lu malah tambah takut kalau dihindarin. Oh gitu, hebat loh. Dari fobia ketinggian naik gunung agak bingung ya. Baiklah. Nah selain itu kan hobi ya, dan akhirnya menjadi peluang bisnis, Yes. peluang ekonomi. Yes. Ada nggak sih wujud perhatian lo sendiri bang terhadap lingkungan, yang khususnya itu di destinasi-destinasi yang lo kunjungin? Siap. Gue tuh berbisnis di alam ya, di alam. Jadi alam ini adalah media gua sih sebenarnya. Ya otomatis yang kita jual kan keindahan alamnya, ya kan, keasrian alamnya ya. Jadi secara langsung gua harus bertanggung jawab tuh sama tempat usaha gua tuh. Iya. Ya nggak berarti harus gue jaga kelestariannya, kebersihannya harus gue jaga. Kalau nggak, misalkan gunungnya kotor gitu, orang datang ke situ dia nggak mau cerita lagi sama teman-temannya untuk Iya, datang ke situ. Jadi memang secara logiknya gue harus bertanggung jawab dengan media tempat gue bekerja. Jadi ya itulah wujud tanggung jawabnya kayak gitu. Caranya gimana ya? Yang pasti nomor satu gue edukasi sih sama seluruh klien gue ya, seluruh orang yang gue bawa ke gunung, yang gue antar, gue edukasi mereka. Kayak misalkan sampah gitu ya, itu tolong dikantongin sampahnya, jangan dibuang di jalan. Even meskipun puntung rokok misalkan, itu kan nggak hancur ya di alam ya, yang ada filternya tuh. Nah itu kantongin aja, atau gue nyediain plastik sampah untuk ngumpulin sampahnya. Setidaknya gue edukasi itu ke klien gue. Lalu ada 3 hukumnya sih kalau di gunung itu. Jadi tidak membunuh apapun kecuali waktu, tidak mengambil apapun kecuali gambar, foto, tidak meninggalkan apapun kecuali jejak kaki. Jadi kita nggak boleh nyampah, nggak boleh ngambil apapun. Lu nemu misalnya tanaman bagus nih, bawa pulang gitu, itu nggak boleh. Nggak boleh di gunung. Tiga hal ini yang gue edukasikan ke klien gue supaya pertama ya mereka menikmati alam secara bertanggung jawab, intinya sih itu sih ya. Nah berarti kan secara tidak langsung tanggung jawab lo sebagai guiding untuk merawat dong ya. Betul. Destinasi-destinasi itu nggak cuma untuk lo nya sendiri, tapi kan untuk Indonesia juga, untuk turis datang, ya nggak sih? Terus kalau misalnya ada hewan buas tuh gimana? Kita nggak boleh dibunuh. Kita nggak boleh bunuh. Tapi kalau kita dibunuh gimana? Hewan buas ya, gue ada beberapa pengalaman sih ya ketemu hewan buas ya. Pada dasarnya mereka menghindari manusia pada dasarnya ya, kecuali yang sudah ini ironinya sih sebenarnya ya, kecuali yang sudah pola hidupnya, pola makannya berubah. Untuk si hewannya. Si hewannya, itu berubah pun karena ulah manusia juga. Ketika dia ke gunung dia nyampah, ninggalin sisa makanan. Nah sisa makanannya ini dimakan sama hewan tersebut. Akhirnya mereka ketergantungan tuh sama sampah yang ditinggalkan oleh pendaki ini. Nah itu hewannya itu nyamperin kita kalau yang kayak gitu. Contohnya babi hutan. Gitu. Gue sering banget ketemu babi hutan di gunung. Cara ngadepinnya gimana? Ya kita sebenarnya harusnya kita bukan lingkungan kita ya, bukan ekosistem kita. Harusnya kita menghindar dari hewan itu. Cara menghindarnya ya kalau gue sih mundur aja, jalan mundur gitu ya. Tapi kalau misalnya binatang yang lain ya, kayak misalkan macan misalkan, pada dasarnya dia menghindari karena habitatnya itu beda. Dia nggak di jalur pendakian macan itu. Karena di jalur pendakian nggak ada apa-apa untuk menunjang kehidupan mereka ya. Misalkan air tuh ya macan tuh harus turun ke lembah gitu ya. Jadi bukan di jalur pendakian. Sebenarnya relatif aman, mereka menghindari kita pertama.
Terus nyari makanan juga di jalur pendakian nggak ada buruannya, mereka nggak ada di situ, adanya ya di pohon-pohon, ada di semak-semak gitu ya. Jadi pada dasarnya hewan ini menghindari manusia sih pada dasarnya gitu. Apa sih yang perlu menjadi catatan dari para guiding untuk mau itu dari newbie pendaki atau yang memang sudah lama atau memang hobi mereka hampir tiap minggu pendaki, ya apa yang lu sampaikan ke mereka gitu edukasinya? Oke. Mungkin buat yang mau nyoba naik gunung dulu ya. Newbie ya. Yang newbie dulu ya. Oke. Pertama lu research dulu deh ya, riset dulu naik gunung tuh gimana. Terus gua akan rekomendasikan dengan I will strongly recommend untuk lu pakai jasa guide. Bukan gue jualan ya. Oh gini, Bukan gua oke. jualan ya. Ya. Jadi memang gua akan rekomendasikan dengan sangat keras bahwa kalau lu newbie lu pakai jasa guide. Pertama untuk menjaga keselamatan lu, guide juga akan membantu lu melakukan persiapan-persiapan naik gunung, baik persiapan peralatan sampai persiapan fisik, persiapan mental lu juga, dan itu penting banget ya. Jadi kalau ditanya lu naik gunung apa sih, nomor satu persiapan dulu deh. Jangan misalkan yang kayak seumur hidup lu rebahan, tahu-tahu lu pengen naik gunung gitu ya, jangan ngimpi deh. Lu olahraga dulu minimal 2 minggu sebelumnya, lu jogging kayak gitu-gitu. Itu jadi ngasih apa ya, ngasih kesempatan tubuh itu untuk ngebangun ototnya dulu sebelum naik gunung, karena ini aktivitas yang beda sama kalau lu berwisata ke pantai gitu, beda jauh. Ya. Beda jauh. Ada beberapa faktor resiko yang harus lu perhatikan, terutama keselamatan ya. Jadi buat yang newbie, pertama gua sarankan lu pakai guide. Gua sarankan itu. Yang kedua, lu lakukan riset, tanya sama orang yang tanya sama orang yang lebih berpengalaman, yang udah pernah. Lalu lu juga riset juga kalau lu mau ke gunung tuh mesti bawa apaan aja sih. Oke. Dan bawanya juga yang tepat ya, maksudnya lu nggak perlu bawa kulkas lu bawa gitu, lemari lu bawa nggak perlu. Kayak cewek ya banyak bawanya. Iya, kayak gitu. Jadi lu riset dulu. Udah pakai guide, kalau misalnya nggak pakai guide ya lu riset. Setelah riset ya persiapan peralatan, persiapan fisik, mental lu juga. Jangan kaget kalau di gunung itu dingin misalkan, kayak gitu lah. Gitu sih. Terus kalau yang selain newbie? Kalau yang selain newbie, kalau yang selain newbie, lu upgrade peralatan lu yang lebih tepat guna misalkan gitu ya. Misalkan kayak gini deh, banyak gue lihat gini. Contoh yang salah satu alat yang paling utama tuh sleeping bag misalkan, kantong tidur ya, kantong tidur. Jadi di pasaran tuh banyak kantong tidur, yang mulai dari harga 50.000 rupiah tuh ada gitu. Cuman proper apa enggak, tepat guna apa enggak, cukup apa enggak. Soalnya gini, gunung di Indonesia itu jangan kaget kalau misalnya di malam menjelang pagi tuh sampai minus suhunya. Nah, ketika lu pakai sleeping bag yang nggak proper ya, gue nggak bilang jelek yang nggak proper ya, yang bisa nahan suhu sampai -5 misalkan gitu. Ya lu menderita di gunung. Minimal lu nggak bisa tidur lah, minimal banget tuh ya. Yang dimana tidur tuh penting buat lu recover. Karena kan aktivitas fisik tuh ya naik gunung ya. Malamnya lu harusnya bisa tidur dengan nyaman. Kalau lu pakai sleeping bag yang nggak proper ya lu nggak bisa, minimal lu nggak bisa tidur. Lebih parahnya lagi lu bisa kena hipotermia, kehilangan panas tubuh, kedinginan ya. Nah itu bahaya banget, itu salah satu penyebab kematian. Mungkin nomor 1 sekarang di Indonesia, hipotermia. Ya kalau zaman dulu orang tuh naik gunung tuh celakanya itu nyasar gitu. Kalau zaman sekarang bukan nyasar celakanya, salah bawa baju, salah bawa sleeping bag, akhirnya dia kedinginan kayak gitu. Nah apa sih kejadian kayak tersesat, terjatuh cuma gara-gara foto gitu ya? Itu udah banyak pasti ya? Ya selfie-selfian ya. Nggak ada salahnya sih sebenarnya kalau buat gue sih selfie ya. Cuman lu memperhatikan faktor keamanan aja sih, keselamatan aja. Kayak misalkan selfie di pinggir jurang gitu. Ya sewajarnya aja lah ya. Lu cari amannya aja. Itu kejadian kok. Yang waktu itu selfie di Rinjani pernah kejadian tuh, di Gunung Rinjani ya. Jatuh ke jurang itu. Jatuh ke jurang. Itu gara-gara selfie. Di Merapi pernah juga jatuh gara-gara selfie. Itu gue balik lagi gini deh. Kalau misalkan kalau pendaki yang misalnya udah biasa, dia tahu tuh potensi bahayanya tuh apa aja, dia ngerti.
Saya kayak 1 meter lagi ke jurang ya, lu nggak usah lah ke situ. Oke. Itu kalau pendaki yang biasa sih udah ngerti. Tapi kalau lu baru, makanya gue saranin lu pakai guide. Guide itu akan jaga lu, minimal dia ngasih tahu, Mas bahaya. Ada yang ngasih warning. Iya. Jadi karena guide itu karena udah terbiasa di lingkungan gunung, dia ngerti lah potensi-potensi bahaya yang biasanya muncul tuh apaan aja sih gitu. Oke. Tuh. Sebenarnya kalau dari guiding nih, maksudnya dari Indonesia Mountains, ada nggak misalnya, nih gue ada spot foto yang menurut gue adalah bagus dan safety, Aman. gitu. Apakah itu selalu direkomendasikan ke pendaki-pendaki gitu kan? Jadi mereka pun nggak seenaknya mau, aduh di sini kayaknya bagus deh fotonya ya guys, gitu kan? Di sini buat cocok jadi konten gue gitu ya. Tapi apakah memang kalian juga udah apa ya udah riset gitu kalau untuk konten-konten zaman sekarang kasarannya gitu, di sini spotnya bagus dan safety-nya luar biasa. Apakah punya? Ada dong jelas. Ada ya. Itu kunciannya guide itu ya. Oh itu kuncian. Kunciannya guide. Jadi kita punya spot-spot sendiri yang ya pemandangannya ya kita biasa lah di gunung-gunung itu ya. Jadi kita tahu yang nggak menyita waktu, dalam artian lu punya jadwal yang harus dipenuhi ya dalam satu perjalanan gitu ya, nggak nyita waktu, terus aman tempatnya, view-nya paling cakep gitu. Iya betul. Kita kalau guide itu apalah sunrise-nya terbitnya di mana, sunset-nya terbenamnya di mana, kita tahu tuh. Intinya buat konten lah ya. Iya, ya itu sih. Jadi ya itu salah satu keuntungan kalau pakai operator sih. Jadi kita waktunya efektif, terus lu dapet lah tuh semuanya tuh. Kita tahu spot-spot yang khususnya di mana gitu. Keren, jangan lupa mau naik gunung Indonesia Mountains. Tetap selalu diselipin ya. Nah, kegiatan petualangan lu itu kan pastinya menyehatkan dong. Udah hobi yang menyenangkan dan menyehatkan. Nah, membuka juga buat kita tentang wawasan keindahan dari Indonesia juga pastinya ya kan. Nah, setuju gak sih kalau misalnya kegiatan itu tuh juga akan membentuk mental kita yang menjadi kuat, terus menjadi bisa mengasah gitu kepekaan atas pelestarian lingkungan itu sendiri gitu. Setuju banget. Jadi gini sih, lu mau dapat sesuatu yang spesial, mau dapat sesuatu yang indah gitu, ada effort yang harus lu keluarin. Nah menurut gue itu sikap mental ya yang kayak gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang datang baik itu datang dengan begitunya aja ya, kecuali emang Tuhan ngasih ke lu sebagai satu bentuk rezeki yang gitunya aja jatuh dari langit gitu ya. Tapi kalau misalkan bicara mental ya, gue rasa kalau lu mau menggapai sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik ya, lu ada upaya yang perlu lu tempuh untuk itu. Jadi itu gue rasa itu sikap mental ya. Nothing's free in this world man. Iya gak sih? Free ya di dunia ini ya guys ya men. Momen ya terserah ya. Mesti usaha, ya, guys, usaha. Jadi itu sikap mentalnya itu sih ya. Jadi lu harus usaha yang pertama. Yang kedua mental pantang menyerah ya. Jadi itu challenge banget nih, gunung itu emang kegiatan yang fisik yang cukup berat ya. Jadi itu mental pantang menyerah tuh ada tuh di situ tuh. Kalau misalnya jadi kita tetap pada tujuan kita. Tujuannya puncak ya. Gue mesti sampai puncak gimana pun caranya. Nah, itu lu berperang lawan diri lu sendiri tuh. Lu ngalahin rasa capek lu, ngalahin rasa sakit, ngalahin rasa dingin lah, rasa takut. Itu semua mesti lu kalahin tuh supaya bisa berdiri di atas di puncak. Nah, itu menurut gue ya itu sikap mental banget ya yang kayak gitu ya. Jadi ya biar kita nggak malas, biar kita mau berupaya, ya gue rasa itu mental lah itu kayak gitu. Nah kebanyakan para pendaki itu kan juga yang gue lihat sih anak milenial, Gen Z ya dong. Harusnya, ya itu balik lagi yang gue bilang, kalau mereka mentalnya terbentuk dengan cara kegiatan atau hobi mereka itu sendiri ya. Nah menurut lu nih Bang, bonus demografi pernah dengar nggak? Ya dengar ya. Ya kan, itu kan diisi oleh banyaknya kawan muda, Gen Z dan Gen milenial. Bisa dong berarti ya ini para pendaki ini bisa lu ntar nanti menjadi calon-calon yang membuat Indonesia maju nih, karena kalian tuh penuh effort dan perjuangan kalian tidak pernah menyerah guys.
ya anak-anak yang zaman sekarang ini ya yang bakal mereka bakal rame nanti di 2045 ya. Di 2045 itu mereka rame mengisi entah dunia profesional, entah dunia ilmu pengetahuan atau apapun ya di dunia itu akan menempati perannya masing-masing ya di 2045 ini. Gua rasa ya harusnya sih dibangun dari sekarang nih. Yang muda-muda nih, ayo dulu pada keluar lu, tunjukin diri lu gitu. Yang muda-muda nih, Tunjukkan aksimu. yoi, anak muda jangan takut gitu ya. Lu mau memimpin misalkan, maju, tunjukin diri lu. Karena nanti lu ngerasainnya nanti di 2045 ini, dan Indonesia itu kesempatan kita buat jaya banget nih di dunia nih. Karena anak-anak kita kan bengkak nih, anak-anak mudanya nih jumlahnya nih. Dan mereka nanti akan nempatin posisi-posisi strategis yang ya mudah-mudahan bisa ngasih peran aktif buat dunia ya. Gue sih ngeliatnya sih gitu. Dan Gen Z, Gen milenial itu sangat-sangat kreatif loh orangnya Bang. Yes, Selalu banget. tahu ya. Jadi kalau misalnya pun nanti pemimpin Indonesia yang menjadi dari anak muda tuh gue rasa sih akan lebih eksplor banyak ya. Betul. Untuk Indonesia menjadi lebih maju. Nah, dari lo sendiri melihat anak muda saat ini ya, sebagai senior nih di dunia wisata petualangan, pasti sudah terjadi regenerasi dong di dalam, minimal di dalam komunitas lu deh Bang gitu kan. Terus menurut lu sendiri itu mereka bisa gak sih diandalkan untuk menjadi pemimpin di minimal di komunitas lu deh gitu ya, akan menjadi regenerasi dan akan menjadi pemimpin di komunitas lu. Dan menurut lu itu dia bisa diandalkan gak sih Gen Z atau Gen milenial atau anak muda zaman sekarang lah ya? Kalau menurut gue gini, bisa apa nggak bisa diandalkan ya, mereka harus dikasih kesempatan. Karena suka nggak suka ya kita akan menuju ke sana gitu. Suka nggak suka orang-orang anak-anak muda ini yang akan melanjutkan. Kalau nggak Indonesia punah cuy. Selesai Indonesia kalau misalnya nggak ada generasi selanjutnya gitu ya. Kalau mereka selesai dengan rebahan-rebahannya aja gitu ya, atau selesai dengan gadgetnya aja, selesai Indonesia men. Nggak ada penerusnya. Jadi ya gue rasa kalau lu tanya tadi bisa diandalkan apa enggak? Nggak bisa diandalkan, dijeburin. Dikasih kesempatan seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Nah kalau dari lu sendiri setuju nggak sih kalau misalnya anak muda itu diberikan ruang dalam untuk memimpin gitu sesuatu apapun ya. Ini konteksnya apapun ya guys. Yeah. Mau itu komunitas, mau itu organisasi, mau itu dalam segi pekerjaan mungkin. Ya emang harus lu harus ambil peran gitu ya. Kalau gue bilang setuju apa enggak untuk diberi kesempatan untuk memimpin, gue setuju banget ya, setuju banget. Dan anak muda juga harus berani ya, berani nampilin dirinya dia ya, sambil belajar lah ya. Lu trial and error ya enggak ya, itu proses belajar gitu ya, proses semua ya. Karena suka nggak suka ya mereka yang akan nerusin kita gitu, yang nerusin Indonesia ya anak-anak yang sekarang ini gitu. Ya kalaupun nggak dikasih kesempatan misalnya dan tidak diberikan ruang, terus pengalaman mereka di mana? Betul. Iya nggak ya? Harusnya memang harus dikasih kesempatan dan ruang itu karena supaya mereka mempunyai pengalaman untuk menjadi orang sukses aja tuh jatuhnya nggak cuma sekali. Ya, bahkan kalau misalnya nggak dikasih kesempatan pun, lu ciptain kesempatan buat diri lu sendiri memimpin. Iya, bener. Ciptakan itu sendiri kalau memang bisa. Lu kasih kesempatan diri lu untuk memimpin, untuk jadi pemimpin. Gua rasa sih gitu sih. Harus. Highlight ya guys. Highlight tuh guys. Di highlight guys. Oke. Nah, nih Mas, terakhir kita udah agak di ujung nih kayaknya ya. Hal ekstrim yang mungkin pernah pengalaman yang lu lakuin gitu ya, berkesan gitu buat lu gitu selama lu menjalani hobi dan pekerjaan lu di situ, dan mungkin sekalian healing di situ, keliling ke Taman Nasional di Indonesia. Ada nggak pengalaman yang berkesan gitu? Ekstrim ya? Yang ekstrim. Kalau yang biasa-biasa mah nggak main, nggak paten ya. Kayak udah hampir semuanya sih. Gue nyasar udah sering nggak sering sih, maksudnya beberapa kali gue nyasar di hutan gitu sendirian, berdua sama teman pernah, sendirian pernah. Nyasar bener-bener nyasar gitu ya, yang ngaco gitu, nyasar sampai gelap gitu baru sendirian pernah. Kok bisa balik lu Bang? Alhamdulillah, nggak tahu deh tuh. Keren
Keren Didoain. juga lu sendirian kesesat gitu ya. Didoain sama mak gue kayaknya. Oh gitu, biar aduh anakku Pulang lu, pulang. pulang. Akhirnya ditunjukin jalan. Iya, pulang gue tuh. Aduh keren terus. Nyasar udah, jatuh udah, nggak bawa makanan, kelaparan gitu ya pernah. Apa lagi ya? Berapa lama tuh? Kelaparan 2 hari 2 malam pernah. Gak makan sama sekali? Gak makan sama sekali. Tapi pernah gak sampai kayak survive kayak di film-film gitu, misalnya kayak makan apa gitu yang ada di hewan di situ. Tapi boleh gak sih sebenarnya, balik lagi gue tanya deh. Ya, Gue penasaran, boleh gak? Boleh, dalam artian kalau memang kondisi Untuk survive gitu. Untuk survive ya, boleh banget. Toh lu ngambil juga nggak sebanyak, nggak seperti lu eksploitasi Ya, gitu ya. bukan. Ibarat kata ya lu ngambil apa, cacing misalnya, cacing bisa dimakan cuy. Bisa dimakan jijai. Cacing bisa dimakan, contoh lah itu ya. Atau tanaman apa ya, begonia misalkan, ada beberapa jenis tanaman yang bisa dimakan. Bisa dimakan. Ya lu makan, ntar tumbuh lagi kok. Yang penting lu nggak ngambilnya 5 karung gitu loh. Itu mah gue jualan gue liat-liat kalau kayak gitu ya. Kayak gitu, ekstrim sih ya, udah hampir semuanya sih gue ngalamin sih ekstrim. Kalau yang menarik sih, Yang paling tidak bisa lu lupakan deh bang. Dapat klien yang aneh. Gue pernah tahu dapat klien tuh ya, orang asing tuh dia minta jus. Jadi gue punya kebiasaan, kata orang asing nih ya, kata klien gue punya kebiasaan itu pagi sama sore itu minum jus. Oke, gue bilang yaudahlah, gue beliin jus yang ini ya, yang kemasan gitu ya. Dia bilang no, nggak mau, kata dia. Kok kenapa nggak mau? Gue harus buah asli gitu. Oh oke deh, udah gue nyari jus yang pakai manual, pakai tangan gitu ya. Iya. Nah, terus dia bilang no juga. Serius gue. Terus maksud lu gimana gitu? Gue pakai gue biasa denger suara blendernya. Itu this is different man. Gue bilang ini beda nih. Gue bilang nih orang nih beda. Jadi dia harus denger suara blender. Blender itu pagi sama sore. Oke. Dan lu bayangin gue di tengah hutan, gue mau nyolok blender tuh kemana tuh? Listriknya kan nggak ada tuh. Ya nggak sih? Iya. Nyolok ke pohon jadi itu. Hidungnya. Kali aja bisa. Tapi emang itu ada kelainan sih Cat. Iya, dia harus dengar suara blender itu. Akhirnya ya gue sebagai guide dapat klien yang kayak gitu, itu challenge buat gue. Gue harus bisa nih muasin dia gitu ya. Jadi ya saat itu gue langsung ngutus tim gue 2 orang turun ya. Itu posisi kita udah di base camp tuh, udah di titik awal pendakian tuh. Gue ngutus 2 orang, satu lu ke kota beli blender, yang satu lagi lu nyari inverter sama aki mobil. Oh my god, niat banget. Ini si bulenya nih mau bayar gitu ya. Oke, gue bisa wujudin ya, tapi ada biaya yang timbul nih, karena gue mesti gendong aki gitu loh, aki mobil gitu ya. Iya makanya agak besar. Dan itu tahun 2012an kalau gue nggak salah, 2013 ya. Itu gue berhasil tuh nyalain blender di tengah hutan. Yang paling aneh gitu ya, salah satu lah yang paling aneh. Ada banyak pendaki yang macem-macem tuh, yang klien yang keinginannya macam-macam banyak gitu. Itu kan yang gua alami sih, itu sih yang ekstrim tuh kalau buat gua tuh asli. Itu malah ekstrim ya. Karena yang kayak jatuh, tersesat tuh biasa, guys. Namanya juga pendaki. Kalau nggak kayak gitu gua nggak tahu gitu ya. Cuman ya gue bersyukur lah dapat klien yang segitunya gitu ya. Maksudnya ternyata pola pikir orang tuh macam-macam gitu ya. Mungkin memang itu udah jadi budaya dia di negaranya mungkin ya, gue nggak tahu, tapi gue belajar. Alhamdulillah gue dikasih pengalaman yang kayak gitu. Itu menarik sih kalau buat gue sih. Hebat ya bisa dapat solusi ya. Gue pernah bawa kambing hidup ke gunung. Mau ngapain bang? Minta kambing guling. Aduh tuh. Ini kenapa Itu ya mereka ya? Mereka berasa naik gunung atau kemana sih campingnya? Karena gunungnya 4 hari pendakiannya. Kalau misalnya gue bawa kambingnya udah dipotong, hari keempat tuh udah jelek, dagingnya tuh udah busuk gitu ya. Jadi gue bawa ya gue tuntun kambing tuh naik gunung tuh, nonton kambing. Nggak mati tuh kambingnya, capek gitu gue liat capek. kita gendong juga akhirnya. Tapi kan di hutan kan banyak makanan dia ya, tinggal lu nih yang makan gitu lebih enak. Lu pernah gendong? Enggak, porter. Ada porternya yang gendong. Ya gitu deh, yang kalau buat gue yang menarik yang kayak gitu, dapat klien yang harapannya tuh out of the box lah, yang jarang-jarang kita nemuin. Menarik tuh. Itu bayangin guys.
balik lagi luar biasa kan effortnya para pendaki, effortnya para anggota Indonesia Mountain sini juga loh. Luar biasa, mereka punya solusi apa aja bisa jadi. Lu mau apa, gue bawa nih dari bawah, asalkan ada ya harus iya, sesuai iya. lah ya, Karena ada usaha gitu ada kan. biaya yang timbul kan, gue harus nambah porter Iya. contohnya, berarti Bener. ya sebenarnya mempekerjakan lebih banyak orang, menggerakkan roda ekonomi di daerah situ gitu. Tapi Nggak ada memang salahnya sih. anggota lo juga di situ ada, maksudnya di warga situ ada. Rata-rata ada, hampir di semua gunung ada. Wah, Ada ya member. bagus dong kalau kayak gitu ya. Nah, berarti ini Mas, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Mimpi lu sendiri untuk Indonesia maju, khususnya di bidang lu lah. Di bidang gue ya. Ya, di bidang lu aja, jangan jauh-jauh. Kalau gue sih gini sih, Indonesia tuh indah banget cuy, indah banget ya. Kita punya potensi. Gue punya data ya, itu 13% gunung di dunia itu adanya di Indonesia. 13% gunung di seluruh dunia ini ada sekian ribu gunung, 13%-nya ada di Indonesia. Di Indonesia itu ada 129 volcano, gunung api. Iya, gunung Itu berapi. itu terbanyak sedunia di Indonesia ya. Gue sendiri punya beberapa klien orang asing ya, yang memang mereka volcano chaser, emang nyari senangnya ke gunung api. Karena nggak pernah ngelihat kawah, nggak pernah ngelihat belerang gitu ya. Impian gue sih gini, Indonesia tuh bisa maju dari sektor wisata, harusnya loh. Gue ngelihat gini, kayak misalkan contoh kota Dubai. Iya. Dubai itu aslinya padang pasir cuy. Padang pasir, karena ada investasi yang sekian gedenya, akhirnya mereka bisa bikin kota yang sedemikian megahnya di situ. Tapi itu kan man-made tuh, bikinan tangan manusia tuh. Iya. Ya enggak? Selama lu punya uang yang jumlahnya sama, mungkin lu bisa bikin yang sama gitu. Tapi Indonesia enggak cuy. Ini alami nih, ciptaan Tuhan semua nih, tangan Tuhan semua yang bikin nih. Nah ini nggak bisa ditiru sama negara manapun. Negara mana yang jago niru ya, nggak bakal bisa niru alamnya Indonesia. Karena ini bukan tangan manusia yang bikinnya. Nah ini sayang banget. Menurut gue ini potensi banget. Harusnya Indonesia bisa maju dari sektor wisata. Itu mimpi gue ya. Cuman sayangnya wisata Indonesia belum dikelola. Masih jauh banget kalau gue bandingin sama wisata di luar negeri ya, di selain Indonesia ya. Contoh yang gue tahu tuh Gunung Kinabalu lah, contoh di Malaysia. Itu mereka demikian rapihnya itu gunung, sampai di ketinggian 3.600 itu udah tinggal setengah jam lagi ke puncak, itu ada hotel di situ. Iya, serius. Lu tuh dilarang untuk mendirikan tenda di situ. Aturannya sedemikian rupanya. Jadi setiap pendaki harus tidurnya di hotel itu, di lodge-nya itu. Itu supaya ini sebenarnya mengurangi kayak sampah dan lain-lain ya. Mengurangi sampah, mengurangi resiko kedinginan lah. Itu hangat banget di dalam lodge-nya itu. Disediain ada perapiannya, ada penghangat ruangan, disediain kasur, selimut segala macam ya. Minuman hangat, makanan gitu yang dan kebersihannya luar biasa. Lu nggak bakal nemu sampah sepanjang jalan. Itu dikelolanya sedemikiannya gitu. Di Indonesia belum ada tuh. Sayang banget sebenarnya. Jadi mimpi gue sih Indonesia bisa bener-bener devisa utamanya itu dari wisata, harusnya bisa gitu loh. Sayangnya belum dikelola dengan benar sih. Mimpi gue itu buat pemerintah nih, regulatori yang pembuat kebijakan, lu lihat nih potensi ini nih Indonesia nih, alamnya indah, ini bukan bikinan manusia ya, ini alami banget gitu ya, ini anugerah dari Tuhan gitu ya, bisa dong kita mengelolanya nih supaya bisa jadi putaran roda ekonominya Indonesia lah. Itu mimpi gue sih itu sih. Oke, pembahasan kita sebenarnya keren ya. Kalau gue ambil nih ya Bang dari lo, satu, Indonesia tuh mempunyai banyak wisata yang luar biasa. Betul. Dan itu dari Tuhan langsung, tidak dibuat oleh manusia. Mungkin di luar negeri sana banyak wisata yang luar biasa, tapi itu mereka buat. Dengan keadaan duit mereka banyak, kasarnya banyak nih investor yang sana. Kita di Indonesia ini udah banyak sekali wisata ataupun tempat-tempat yang sebenarnya luar biasa, cuma memang untuk pemeliharaannya tidak ada, pengelolaannya tidak ada. Kita punya wisata yang bagus tapi tidak berkembang gitu kan. Ya mungkin nanti ada pemimpin-pemimpin muda yang mempunyai kreativitas, pemikiran mereka yang lebih luas, dan mereka lebih bisa mewujudkan apa yang mereka pikirkan, yang kreativitas yang mereka pikirkan langsung gitu ya ke wisata di Indonesia.
berharap seperti itu gak sih? Yes, banget, berharap banget. Oke, terima kasih banyak Bang Thank you, Dion Laura. waktu dan kesempatannya mau datang main-main ke Rumah Indonesia Maju. Terima kasih. Semoga kami doakan semua rutinitasnya, aktivitasnya, pekerjaannya lancar, bisnisnya untuk di Indonesia Mountains ini juga semakin maju dan semakin melestarikan lingkungan di Indonesia pastinya. Aduh, udah berat banget ini omongan gue. Oke, terima kasih tuh kawan muda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.